feeling. Hey yo, selamat datang kembali di channel Matematika saya, dan ya, ini adalah pembelajaran online untuk Matematika SMP kelas 7 materi perbandingan. Ya, di video kali ini kita akan belajar tentang konsep perbandingan ya. Nah, kita akan mulai dulu dengan apa itu perbandingan. Jadi perbandingan atau yang kita sebut dengan rasio itu adalah suatu proses membandingkan nilai dua besaran. Jadi di sini dua besaran, boleh lebih, boleh, yang sejenis, yang dinyatakan dalam bentuk yang paling sederhana. Jadi kalau membandingkan nilai dua besarannya masih dalam bentuk yang belum sederhana, nah itu belum disebut dengan perbandingan atau rasio. Jadi rasio atau perbandingan itu harus kita nyatakan dalam bentuk yang paling sederhana dan merupakan bilangan asli. Jadi dia sudah paling sederhana terus dia bilangan asli. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menyatakan perbandingan atau menulis perbandingan atau rasio itu? Perbandingan dua besaran yang kita misalkan A terhadap B itu dapat kita tulis, dapat kita nyatakan dengan tanda dua titik seperti ini. Jadi A titik 2B. A titik 2B itu kita bacanya adalah A banding B. Atau dalam bentuk pecahan A per B. Nah, ini seperti yang biasa ya. A terhadap B, berarti A titik 2B. Atau dibaca A banding B. Kalau B terhadap A, ya B titik 2A, seperti ini. Oke, kita ke contoh soalnya. Selanjutnya kita akan lihat contohnya seperti apa sih membandingkan itu. Contoh, pada suatu tempat parkir, terdapat 12 mobil dan 20 motor. Tentukan perbandingan banyak motor terhadap banyak mobil. Jadi ada 12 mobil dan 20 motor. Terus kalian disuruh menentukan perbandingan banyak motor terhadap banyak mobil. Jadi langsung aja kita jawab. Nah, karena yang ditanyakan adalah perbandingan banyak motor terhadap banyak mobil, jadi kalian hati-hati jangan terbalik. Yang kita tuliskan adalah banyak motor. Jadi kita tulisnya seperti ini. Banyak motor. Kita bandingkan, kita titik 2 dengan banyak mobil. Banyak mobil. Ya. Kalian jangan menuliskan hanya motor titik 2 mobil. Itu tidak sejenis. Kalau kita pakai banyak motor, banyak mobil itu sudah sejenis. Karena banyak motor, banyak mobil menyatakan kuantitas. Berapa banyak, berapa buah ya, satuannya sama. Jadi di atas ini dikatakan membandingkan nilai dua besaran yang sejenis. Jadi harus sejenis ya. Kalau satuannya belum sama ya kalian mesti menyamakan satuannya. Oke, kita kembali ke soal. Di sini kita tuliskan banyak motor banding banyak mobil. Masukkan nilainya, datanya yang diperoleh di soal. Motor ada sebanyak 20, lalu kita titik 2 dengan banyak mobilnya 12. Nah, kalau cuma segini berarti kita belum mendapatkan perbandingannya. Kenapa? Karena kita belum menyatakan dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, untuk menyatakan dalam bentuk yang paling sederhana, kalian bisa melakukan pembagian beberapa kali ya. Kalau belum bisa langsung, kalian bisa lakukan pembagian beberapa kali sampai mendapatkan suatu bilangan asli yang paling kecil, paling sederhana gitu ya. Nah, kalau kalian bisa langsung membagi dengan suatu bilangan itu yang kita namakan dengan faktor persekutuan mereka yang terbesar atau kita kenal dengan FPB. Kalau bisa membagi dengan FPB mereka, kalian pasti akan mendapatkan bentuk perbandingan yang diinginkan, yaitu yang sudah paling sederhana.
Nah, di sini kita 20 dengan 12. Kalau kalian tahu FPB-nya adalah 4 ya. Nah, kita bagi 4. Kita bagi 4. Triple oleh 20 bagi 4 dapat 5. 12 bagi 4 3. Jadi 5:3 inilah perbandingan yang kita inginkan. Jadi ini adalah jawaban dari ini. Tentukan perbandingan banyak mobil terhadap banyak motor terhadap banyak mobil. Jawabannya 5:3. Ya. Nah, bagi 4, angka 4 yang kamu dapat ini yang disebut dengan FPB. Oke, cukup mudah kan untuk konsep perbandingan awal materi kali ini? Ya, jangan lupa di like, share ke kawannya, subscribe bagi yang belum subscribe, dan sampai jumpa lagi di materi lanjutannya. Bye-bye.